Halo, selamat pagi, salam sehat dan salam olahraga. Oke, pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi di pertemuan kita yang pertama, terutama untuk yang tadi tidak bisa bergabung di Meet ya. Jadi Bapak sebelumnya mohon maaf atas kendala-kendala tersebut, itu bukan kemauan Bapak juga untuk kendalanya. Pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi yang tadi sudah Bapak share ya, buku elektroniknya sudah Bapak share, tugasnya juga udah ada di buku materi tersebut. Mungkin ada tugas tersebut yang tidak ada jawabannya di buku, maka di sini Bapak akan menjelaskan materinya dan semoga membantu kalian untuk mengerjakan. Ya, dari penjelasan Bapak semoga membantu kalian untuk mengerjakan tugas yang Bapak berikan di buku elektronik. Oke, materi pagi hari ini kita masuk di tema 6. Jadi semester 2 ini nanti kita ada tema 6 sampai 12 ya. Kemungkinan sampai 12. Pagi hari ini di tema 6 itu tentang gerak dasar. Apa itu gerak dasar? Gerak dasar adalah kemampuan bergerak yang mendukung kegiatan kita sehari-hari. Ya. Kemampuan bergerak yang mendukung kegiatan kita sehari-hari. Jadi gerakan tersebut mendukung kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, contohnya ada berjalan, terus ada berlari, ada melompat, ada meloncat, ada mengayun, ada menekuk, ada memutar, ada melempar, ada menangkap. Jadi ada beberapa itu ya gerak dasar ya. Dan Bapak yakin bahwa gerak dasar itu sering sekali kalian lakukan entah di rumah sebelum corona. Mungkin kalian tambah sering lagi melakukan gerak-gerakan tersebut. Bapak yakin pasti sering. Dari mulai gerakan berlari, berjalan, melompat, meloncat, mengayun, melempar, memutar, menangkap, pasti gerakan tersebut sering kalian lakukan ya. Entah di rumah, entah di taman, entah di sekolah sebelumnya, entah di tempat teman, pasti kalian sering melakukan. Oke, kita akan bahas satu dulu. Dari yang pertama tadi adalah berjalan. Di mana gerakan berjalan ini adalah gerakan melangkahkan kaki secara bergantian. Itu gerakan berjalan. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Dan pasti kalau kita bangun tidur, mau mandi, mau makan, atau kita mau ke mall, pasti kita berjalan. Ya. Pasti itu kita lakukan. Makanya itu tadi dijelaskan bahwa kegiatan yang mendukung. Ya. Terus yang kedua ada berlari. Berlari itu ada lari cepat, lari santai, lari berbelok. Di situ dijelaskan seperti itu ya. Lari cepat sendiri bertujuan untuk lebih cepat sampai di tempat tujuan. Ya, pastinya kalau lari cepat itu tujuannya agar lebih cepat sampai di tempat tujuan. Ya, menyingkat waktu. Terus lari berbelok. Oh ya, Bapak tadi lupa. Di berjalan tadi juga ada jalan berbelok juga ya. Ada jalan berbelok, ada jalan cepat. Untuk lari cepat, tadi tujuannya sudah Bapak jelaskan. Untuk lari berbelok sendiri, tujuannya untuk melatih kelincahan tubuh. Ya, jadi kalau kita berlari berbelok atau lari zigzag, lari kanan, belok kiri, belok kanan, kiri, kanan seperti itu. Itu fungsinya atau tujuannya adalah melatih kelincahan tubuh. Agar tubuh kita lebih lincah. Mungkin kalian juga sering melakukannya sebelum corona ya. Pasti sering melakukannya. Dikejar-kejar teman sambil berlari, dikejar-kejar teman terus menghindar agar tidak kena tangkap, menghindar berbelok-belok seperti itu. Selanjutnya ada gerakan melompat dan meloncat. Ya, perlu diketahui
meloncat, melompat itu berbeda. Jelas Pak, dari kata-katanya aja berbeda. Ya, tapi kadang orang sering salah. Orang sering itu padahal gerakan melompat, tapi orang sebutnya meloncat. Ya, jadi apa sih sebenarnya bedanya? Bedanya adalah gerakan meloncat itu dilakukan atau diawali dengan dua kaki dan mendarat dengan dua kaki juga. Ya, meloncat. Jadi diawali dengan dua kaki dan mendarat dengan dua kaki juga. Kalau melompat itu diawali dengan satu kaki dan mendarat bisa dengan dua kaki atau satu kaki disusul kaki berikutnya. Jadi intinya di awalnya. Jadi kalau kalian lihat orang berlari habis itu melakukan tumpuan dengan dua kaki, berarti itu namanya meloncat. Tapi jika kalian melihat orang berlari terus bertumpu dengan satu kaki, ya, dia bertumpunya cuma satu kaki, itu berarti dia melakukan gerakan melompat. Betul, gerakan melompat. Contohnya, meloncat itu ada loncat kata. Kita sambil jongkok terus meloncat ke depan, secara mengangkat kedua kaki kita berpindah ke depan. Ya. Itu. Gerak meloncat ada meloncat katak. Terus gerak melompat. Ya, tadi dijelaskan bahwa melompat itu adalah diawali dengan satu kaki. Contohnya, lompat jauh, lompat tinggi. Ya, itu semua diawali oleh satu kaki. Kok dua kaki? Ya, melompat itu diawali oleh satu kaki dan bertumpu atau mendarat dengan satu kaki atau dua kaki. Jadi kalau melompat itu mendaratnya bisa satu kaki duluan atau bisa juga dengan dua kaki langsung, itu melompat. Ya, jadi perlu diingat seperti itu. Selanjutnya ada gerakan mengayun. Mengayun adalah gerakan menggerakkan bagian tubuh ke arah depan dan ke belakang secara bergantian. Jadi bagian tubuh yang dapat diayun adalah lengan dan kaki. Ya. Arahkan gerakan ke arah depan dan ke belakang. Jadi kanan dulu ke depan, kiri ke belakang, gantian kiri ke depan, kanan ke belakang, seperti itu. Begitupun di kaki, ya. Terus ada gerakan memutar. Memutar sudah jelas ya, gerakan memutar. Bagian tubuh yang dapat diputar adalah bagian perut atau pinggang. Yang kedua adalah bagian lengan, tepatnya di sendi bahu. Ya, itu diingat, bagian tubuhnya dua itu. Pak, tapi leher saya juga bisa diputar, kepala saya bisa diputar gini. Bisa diputar, tapi ingat, Bapak mengingatkan jangan pernah lakukan gerakan itu sering-sering. Ya. Kenapa Pak, kan ini bisa diputar? Iya, sebenarnya bisa diputar, cuma sebenarnya leher itu bukan sendi putar. Ya. Jadi nggak bisa diputar, walaupun ini bisa diputar, cuma tidak lazimnya untuk diputar. Karena apa? Kalau sering diputar itu bisa merusak saraf kita di belakang. Karena di belakang leher ini banyak sekali saraf, yang mulai saraf otak kecil ke saraf otak besar. Pokoknya saraf yang penting. Jadi jangan sering diputar karena itu berbahaya. Walaupun bisa ya, walaupun bisa. Cuma sebenarnya bukan sendi putar. Sendi putar itu sendi bahu, ya, pinggang kita, badan kita itu kan bisa diputar. Badan bisa diputar ke kanan dulu, balik lagi ke kiri. Kalau tangan atau sendi bahu bisa diputar ke atas, terus turun lagi ke bawah, seperti itu, bisa seperti itu ya. Itu contohnya. Terus ada gerakan melempar dan menangkap. Oh ya, Bapak lupa sekalian, menekuk. Melempar adalah gerakan memindahkan benda dengan cara mengayunkan lengan kita. Ya, melempar itu memindahkan benda yang kita pegang, ya, dengan cara mengayunkan lengan kita sekuat mungkin agar benda itu berpindah tempat dari tangan kita ke tempat yang kita tuju. Dan menangkap adalah, ya, menangkap adalah itu adalah
memegang atau menerima sesuatu yang dilempar oleh teman, guru, ataupun siapapun, ya. Menangkap sesuatu benda, ya, benda dari lemparan tersebut. Itu menangkap. Dan menangkap dan memutar ini adalah salah satu gerakan manipulatif. Kalau tadi gerak berlari, berjalan, mengayun, melompat, meloncat, berputar itu adalah gerakan non lokomotor dan lokomotor, dan gerakan menangkap dan melempar itu adalah gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif adalah gerakan yang dibantu dengan alat, ya. Jadi gerakan tersebut menggunakan alat, itu adalah gerakan manipulatif. Seperti itu. Yang terakhir adalah tadi ada gerakan menekuk. Menekuk adalah gerakan membungkukkan badan atau menekuk sendi, ya. Entah sendi lutut, kita jongkok, itu adalah gerakan menekuk. Terus bisa juga kaki kita lurus, kita berdiri, terus badan kita arahkan ke depan, ya, kita arahkan ke depan, tangan kita lurus ke bawah menyentuh kaki atau sepatu. Jadi kita diawali dengan berdiri, habis itu tangan kita menyentuh kaki kita tetap lurus. Nanti itu menjadi posisi menekuk, ya. Menekuk bertujuan untuk melatih fleksibilitas atau kelenturan. Itu adalah beberapa materi pada pagi hari ini. Maaf kalau terlalu panjang atau lama. Dan tugasnya ada di halaman 97 dan 98. Tulis di PS dan dikumpul sesuai jadwal dari wali kelas. Oke, jika kurang jelas bisa bertanya melalui wali kelas atau japri ke Bapak, ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf Bapak, dan salam sehat, salam olahraga. Bye bye.